Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Prestio, saya dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Elektronika, Prodi Mekatronika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dan share tentang project UAS saya, yaitu saya di sini membuat sebuah game untuk menghibur, ya namanya juga game, pasti untuk menghibur. Cuman game di sini untuk menghibur itu juga mengasah kecerdasan kita. Nah, apa itu game saya? Game saya itu berupa TTS, teka-teki silang. Saya demokan dulu seperti ini. Nah, ini merupakan game yang telah saya buat untuk project UAS saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mainnya. Yaitu cara mainnya sebenarnya sangat mudah, karena yang namanya teka-teki silang kan kita tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kotak yang telah disediakan. Di sini adalah kotak dari TTS-nya, dan ini adalah jendela dari clue-nya atau pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Contohnya misalnya nomor satu menurun, yang ini satu menurun, ini apa tuh, let roll, let roll. Kemudian nomor 2 mendatar, tidak terbuka, berarti tertutup. Bahasa Inggrisnya berarti closed. 3 mendatar, di ujung pensil, penghapus. Nah, Pak, sebenarnya begini, kita lihat di sini tulisannya berubah menjadi hijau. Kenapa? Karena tandanya kalau hijau itu berarti jawabannya udah benar. Kalau misalnya kayak gini, yang harusnya jawabannya closed, kita ganti pelan. Jadi tulisannya berubah merah, artinya jawabannya belum benar. Nah, sebenarnya TTS ini tidak tidak mono, tidak mati, tidak hanya ini aja maksudnya tidak hanya dalam satu aplikasi ini, tidak hanya bentuk TTS seperti ini aja. Kita bisa banyak memasukkan bentuk-bentuk TTS yang lainnya, pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Contohnya misalnya seperti ini. Ini merupakan soal teka-teki silang dari buku adik saya ya, betul. Pertama kita coba jawab. Contohnya nih, gempa yang menyebabkan gunung berapi di 2 mendatar. Nah, seperti itu. Jadi intinya jendela teka-teki silang yang ini adalah untuk sebagai wadah, sedangkan untuk mapnya atau isi dari teka-teki silang kita ambil dari file-file seperti ini. Sekarang saya akan langsung menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari bagaimana programnya. Ini saya di sini menggunakan Microsoft Visual C# 710, dan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya satu persatu. Ya, dari program juga termasuk sih bagaimana cara membuat. Yang pertama kita membuka Microsoft Visual C# 2020, kemudian new project. Setelah itu kita beri nama di sini, misalnya namanya kemudian akan muncul sebuah form kosong, di mana di sini kita akan mengisi desain. Kita akan desain di sini. Itu kita pertama di dalam desain saya hanya menggunakan beberapa tools, tidak banyak. Seperti pertama saya menggunakan menu strip. Sini kita tulis
tulis file sini help. Dalam file ada open puzzle, kemudian exit kemudian di help ada about, seperti itu. Setelah itu saya menggunakan lagi satu toolbox, yaitu data grid view. Nah, ini adalah inti dari aplikasi kartu phishing tersebut. Saya menggunakan data grid view nih. Kita klik doc in parent container, kemudian kita edit namanya, kita ubah menjadi board. Setelah itu kita tambahkan di sini edit kolom, kita tambahkan kolom, tambahkan sebanyak 22 kolom dengan syarat read only nya di true kan, kemudian add sebanyak 21 satu kolom, kemudian oke. Nah, sebelum itu kita set dulu ukuran dari formnya, ketika kita jalankan. Untuk awalnya seperti ini. Sekarang kita akan menghilangkan kolom header, row header, dan juga scroll bar. Kita atur di propertiesnya. Pertama kita hilangkan scroll bar, kemudian row header, kemudian kolom header, dan juga kita falsekan semuanya user tentang editing user. Jadi user itu tidak bisa lagi mengedit kotak-kotak dari TTS yang kita buat. Nanti hanya kita yang bisa mengizinkan kotak-kotak mana aja yang harus bisa ditulis, selebihnya tidak bisa. Falsekan semua ya. Nah, seperti ini. Kemudian masuk ke data grid. Default selesai. Kemudian kita ubah selection back color yang menjadi hitam. Kemudian kita ubah juga selection for colornya menjadi hitam, tulisan ini, dan ini berubah menjadi middle center. Kemudian kita klik OK. Untuk properties awal seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke basic program awalnya seperti ini. Exit game, double klik di exit game, kemudian tulis application.exit, gunanya untuk mengeluarkan semua aplikasi. Kemudian help about, di sini bisa kita buat checkbox show seperti apa. Kemudian ada juga, oh iya, setelah kita membuat desain seperti ini dan juga beberapa program seperti ini, desainnya seperti ini. Nah, ini beberapa program seperti ini saya langsung aja biar tidak membuang waktu.
pertama kalau kita exit game application exit, kita balik ke sini exit, kemudian kalau kita klik about visit blog saya. Oke. Setelah itu pertama kali yang harus kita lakukan adalah saya di sini membuat sebuah metode baru, yaitu initialize board. Metode ini digunakan untuk menginisialisasi board yang ini. Nih, board. Initialize board. Ya. Nah, di sini. Pertama adalah kita menambahkan di sini kolom looping untuk menambahkan jumlah baris dan kolom. Bisa dibuat seperti ini, kemudian board retro sebelum itu kenapa dia nggak muncul? Karena metode ini belum kita aktifkan. Maka kita double klik pada form, maka keluar event form board, kita panggil dia initialize board, panggil metode, maka akan muncul kolom putih seperti ini. Kolom yang masih berantakan, jumlah baris yang seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat backgroundnya menjadi hitam, semuanya menjadi hitam. Caranya sudah menjadi hitam semua. Sekarang bagaimana caranya kita untuk membuat kotak-kotak yang lebar ini menjadi kotak-kotak persegi? Caranya itu seperti ini. Nah, kita menggunakan perulangan for each, dimana for each data grid v column variable c di board.column ini untuk men-set lebar kolom. Jadi jika ini program kita masukkan ke aplikasi yang akan kita buat, hasilnya seperti ini. Kotak-kotaknya menjadi rapi, lebih rapi persegi. C.width lebarnya C, lebar kolom sama dengan lebar dari board itu, lebar dari form ini dibagi dengan jumlah kolom. Kalau kita lihat di sini masih ada renggang jarak ke bawah. Sekarang kita gunakan untuk set barisnya. Cara set baris sebenarnya gampang, sama aja. Tinggal kita ubah ini menjadi row, kemudian ini r word.rows,
CR sama dengan tinggi dari board itu dibagi dengan jumlah baris. Seperti ini. Seperti ini. Ini sudah menjadi awal, sudah ya, formnya sudah jadi sebenarnya. Kemudian langkah terakhir yaitu tadi kita kan telah membuat desainnya dari form ini, kolom-kolomnya read only dengan true. Nah, kemudian saya membuat lagi di dalam programnya untuk memastikan semua kolom dan barisnya itu read only. Jadi ini saya memakai perulangan looping lagi. Jadi hanya untuk memastikan semua sel-sel itu read only, hanya bisa dibaca. Oke. Kemudian setelah itu form utama udah jadi nih. Jadi kita butuh form tambahan dengan cara klik kanan pada Solution Explorer, ketik silang ini, add Windows Form. Kemudian kita kasih nama Clue. Yang harus dilakukan adalah mengedit size-nya. Lalu kemudian sama kita memakai data grid view. Di sini bedanya dia tidak menggunakan menu strip, jadi langsung data grid view, doc in parent system, kemudian edit kolom. Kita tambahkan 3 kolom. Yang pertama ada nomor, read only, kemudian kolom kedua direction, kemudian kolom ketiga ada clue. Oke. Nah, kita hilangkan juga yang namanya false. Kalau user kita falsekan semua. Kemudian headernya false. Biarkan aja kalau header. Kita lihat di sini belum rapi ya. Sekarang kita rapikan. Untuk nomor lebarnya kita set 35. Kemudian untuk clue, untuk size modenya kita set fill. Nampak lebih rapi sedikit. Setelah itu kita beri nama data grid view nya menjadi clue table. Saya sudah punya 2 form, yaitu form clue dan juga form desain. Kita lihat di sini, saya telah membuat langkah-langkahnya. Habis dari initialize board, kita akan masuk ke format cell. Nah, di sini format cell ini adalah metode untuk membuat sel-sel putih. Jadi kalau kita lihat tadi kalau di play ini, nah ini sel-sel putih seperti ini. Bagaimana? Seperti ini.
dengan parameter integer column, integer row dengan string meter. Kemudian kita panggil format cell ini di form load sana. Ini dia sel putih. Di sini hanya untuk membuat X koordinat Y dari selnya XY. Kemudian ada system back color ketika membuat tampilan kolom menjadi putih. Kemudian read only nya kita pauskan. Ini yang saya bilang tadi sebelumnya, yaitu hanya kita yang mengizinkan dimana user itu bisa mengedit atau mengetikkan sesuatu di dalam sel tersebut, di dalam ya. Kemudian ini ada sistem kotak yang akan berubah warna jadi cyan. Ketika kita klik, ketika kita pilih, kotak itu akan berubah warna. Kemudian kita bisa menuliskan di dalamnya. Lalu kemudian teks merupakan sebuah data suplemental tambahan. Setelah itu, setelah di format cell style, saya membuat setelah dari format cell, maka kita panggil yang namanya jendela clue nya kita panggil dengan cara kita harus membuat di jembatan clue window clue. Kemudian setelah itu setelah window yang dipanggil, maka kita masuk ke form load lagi. Nah, seperti ini. Jadi tujuannya di sini adalah memanggil window agar window itu pada saat formnya load, pada saat aplikasi dijalankan, window akan berada di samping form, langsung muncul berada di samping kanan form. Jadi kita panggil window nya. Lalu kemudian masuk ke form load. Nah, ini kita hapus saja. Ini hanya sebagai tes, hanya membuktikan bahwa format cell style ini digunakan untuk membuat sel menjadi read only nya menjadi false. Jadi kita bisa mengetikkan sesuatu. Kemudian kita panggil clue nya. Nah, nih, kenapa error? Karena di sini modifier dari clue-nya masih privat. Jika kita lihat modifier, kita ubah menjadi publik. Kemudian kita coba lagi untuk menjalankan seperti ini. Di sini masih kurang ya, karena ketika jendela clue-nya kita ubah, jendela yang kita geser-geser, dia tidak mau menempel bersamaan dengan jendela clue. Caranya untuk membuat itu kita cari untuk form satunya location change, kemudian masukkan koordinat dari clue nya pada saat kita panggil. Ketika diubah-ubah, meskipun jendela clue-nya digeser, dia akan terus
ikuti. Kemudian kita masuk ke nomor 17, sekarang nomor 18, yaitu build word list. Build method build word list. Saya akan jelaskan dulu. Pegel banget. Method build word list ini digunakan untuk membaca file. Sebelum kita masuk ke method build word list, kita tambahkan, kita buat dulu folder baru. Di sini klik kanan lagi, add folder, misalnya puzzle, atau langsung aja lah di aplikasi. Kita tambahkan folder baru di sini di solution, klik kanan, add folder, kemudian kita beri nama. Kemudian dalam folder ini terdapat ini map aplikasi yang telah saya buat. Untuk menambahkan map ini caranya klik kanan, add. Kalau saya itu exciting item. Nanti kalau misalnya kalian membuat baru, berarti kalian pilih new item. Exciting item, kita cari, misalnya saya masukkan di C, kemudian puzzle, kemudian ini kita ubah menjadi all file. Seperti ini. Lanjut. Kemudian setelah membuat folder, kita tambahkan library baru, yaitu using system input output. Kenapa kita tambahkan library baru? Karena ini kita menggunakan using stream reader yang membutuhkan input output. String line variable. Kemudian di sini ada public string puzzle file variable application start patch puzzle 1 .gzl, yaitu ini diambil dari sini. Maksudnya apa? Ketika program ini dijalankan di running, maka yang keluar adalah puzzle 1. Isi dari puzzle 1 seperti ini. X, Y, koordinat, direction itu arah, number itu nomor yang di pojokan, word itu adalah jawabannya, dan clue itu adalah clue-nya. Kita lihat di sini nomor 1 love, yang tadi setelah saya demokan di awal, jawabannya love, kemudian close, eraser. Ketika di run, yang muncul itu adalah puzzle 1. Terus puzzle 2 nggak bisa. Bisa kok, tinggal kita ganti ini menjadi 2, maka yang muncul puzzle 2 seperti ini. Kediran ada error sebentar, ada error sedikit. Oh iya, hal yang harus diketahui juga bahwa ketika ingin membuka file dari Solution Explorer, maka copy to output directory kita buat copy always. Jangan do not copy, tapi copy always. Kita jalan lagi, maka puzzle-nya berubah, puzzle defaultnya 1. Kemudian variabel ini akan masuk ke dalam stream reader ini. Berarti build word di sini membuka file dari sini, file dari sini. Kemudian ini ada string L, line dot split. Split adalah pemisahannya apa? Pemisahan dari pipe. Berarti X, Y, direction, number, word, clue itu dipisahkan oleh tanda pipe ini.
kemudian juga ada list. Ini gunanya untuk pengelompokan pemisahan, dimana int L0, L1, L2, L3, L4, L5. Kenapa seperti itu? Karena di sini tipenya string, tipenya array. Ini merupakan array dari kelasnya, dari kelas. Oh ya, saya lupa menjelaskan. Sebelum kesana kita harus membuat sebuah kelas baru. Kelas yang baru ini digunakan untuk mempermudah dalam pembacaan dari file, dari map isi map ini, mempermudah pembacaannya. Ini itu isi kelasnya sangat mudah. Ini merupakan kelas dasar. Ada public intj, intx, string direction, number, workflow. Kemudian ada fungsinya dengan parameter x, y, int, integer, string, d, n, d untuk direction, n untuk number, word untuk w, c untuk clue. Hanya seperti ini. Setelah itu baru kita masuk ke build word list. Di sini bisa dilihat nah, ini merupakan list kelas tadi. Sebelum itu kita panggil dulu kelasnya, kita list kelasnya di atas. Itu ini membuat list objek dari kelas id cell tadi seperti array. Jadi kelas yang tadi kita buat semuanya seperti array, dikelompokkan menjadi array dengan variabel idc, idc. Nah, di sini idc ini dipanggil dan kemudian dipisah-pisahkan untuk digunakan untuk pemisahan dari mapnya. Nah, di sini saya jelaskan kenapa ini menggunakan int32 parse. Ini juga int32 parse, sedangkan yang lainnya tidak. Karena di sini tipe datanya string. Jadi yang bertipe integer harus kita ubah menjadi string, di-convert. Kemudian clue table row adds. Nah, ini adalah digunakan untuk menambahkan data di clue window, data di clue. Inilah clue nih. Data yang ditambahkan yaitu hanya L3, L2 dan L5. Mana aja itu L3? 0, 1, 2, 3, 4, 5. L3 number, nomor. L2 direction, arah, dan juga L5 clue. Setelah itu kita selesai di build word list. Kemudian setelah build word list nomor berapa tadi? 29. Maka kita masuk ke initialize board lagi. Nah, ini 30. Kita panggil lagi kelas yang tadi dengan perulangan i. Ini digunakan untuk membaca arah dari tujuan. Misalnya tujuannya 5 ke bawah, berarti 5 kotak ke bawah. 5 kotak. 5 ini adalah koordinatnya, dengan kotaknya tergantung dari jawabannya. 1 2 3 4 ke bawah. 1 2 3 4 5 6 ke mendatar. Seperti ini. int start column i.x yang tadi di idc, kemudian row itu i.y, kemudian char masukkan ke array, word kata, berarti ini bisa menjadi array 0 1 2 3, kemudian i.word.uchar array untuk membaca per huruf. Kemudian kita masuk lagi ke perulangan, looping. Integer j sama dengan 0. J perbandingannya adalah lebih kecil daripada word length, panjangnya jawaban, kemudian j plus. Nah, ketika across
direction yang mendatar, maka format cell sama dengan start row dot start column plus j quote j string. Ini adalah untuk pemanggilan dari format cell untuk TTS yang mendatar. Kalau untuk yang menurun tinggal kita ubah dari start column plus j menjadi start row plus j. Ya, setelah itu telah jadi TTS menurun dan juga mendatar. Kemudian yang kurang adalah apalagi yang belum dijelaskan. Oh ya, ini board value change adalah event baru untuk berubah nilai dari kata yang ditulis, kata yang diketikkan. Misalnya untuk pertama adalah untuk berubah semua huruf menjadi kapital. Karena kalau untuk program yang awal ini, misalnya kita panggil lagi format cellnya. Oh ya, nggak usah, saya jelaskan aja. Karena program itu tidak bisa menyamakan antara huruf besar dan huruf kecil, karena memang huruf besar dan huruf kecil itu berbeda dari kode ASCII-nya. ASCII adalah untuk merubah semua huruf menjadi huruf kapital. Board dan column index dot row index adalah koordinatnya, value nilainya sama dengan dot value to string to upper diubah menjadi besar, sehingga semua kata yang kita masukkan di situ menjadi huruf besar, huruf kapital. Kemudian mengambil huruf pertama sebagai jawaban sementara, karena ini yang akan saya jelaskan. Ini merupakan teka-teki silang pertama awal untuk membuat teka-teki silang tadi. Jika kita tidak membuat huruf awalan, tidak mengambil huruf awalan, maka seperti ini. Jika ini seperti ini, jika misalnya ini kita hapus, maka satu kotak ini bisa menampung lebih dari satu huruf. Oh, ini programnya belum bagus. Satu kotak ini bisa menampung lebih dari satu huruf. Seperti itu, maka harus dibuat sebuah program yang digunakan untuk mengambil huruf pertama saja sebagai jawaban. Kemudian ada mengubah warna hijau ketika jawaban benar dan merah ketika salah, seperti tadi. Setelah itu, setelah dari event ini, event board value change board value change, itu event yang dapat dari sini. Ini cell value change. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke event buat cell painting.
serpenting ini. Di sini event ini digunakan untuk membuat angka di pojok kiri atas dengan cara mengkonstum cell. Ada string number variabelnya. Ini sama aja dengan for each perulangan dari item n di list of item. Menggunakan rectangle dan grafik, process white dan lain sebagainya. Setelah kita buat angka di pojokan, maka hanya ada satu lagi yang kurang, yaitu open puzzle. Open puzzle ini saya menggunakan open file dialog OFD dari puzzle files yang tadi .pgl. Jadi OFD nya difilter, jadi file yang masuk itu difilter, hanya yang bisa berformat .pgl. Kemudian mengclearkan, merefreshkan semuanya, memanggilnya. Setelah dipanggil, merefreshkan semuanya, dan kemudian memanggil lagi metode ulang, memanggil metode ulang. Ya, seperti itu dari program teka-teki silang yang telah saya buat ini. Satu lagi yang akan saya jelaskan, bagaimana cara membuat map ini. Bagaimana cara membuat map ini? Caranya gampang sekali. Saya hanya menggunakan notepad, kemudian misalnya yang ini, kita copy saja, kita pastikan di sini, kemudian kita save di mana tempat puzzle ini berada. Kemudian kita ubah jadi alphas puzzle, kita ubah menjadi puzzle 5.pgl, formatnya pgl. Kita tersave, kemudian kita coba untuk membukanya. Ya, jadi ya seperti itu dari penjelasan dari saya bagaimana cara membuat aplikasi teka-teki silang virtual ini, yaitu di komputer ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.